perjanjian yang pernah Karena aku lakukan. sudah membuat satu perjanjian. Karena saya pernah melakukan sebuah perjanjian. I didn't know what I was doing. And Satan, Dan iblis, I come tonight to the Lord with you. aku datang di hadapan Tuhan dengan kau. Aku datang di hadapan Tuhan dengan kau. And I give this covenant back to you. Dan aku kembalikan semua perjanjian ini kembali kepadamu. Dan aku kembalikan semua perjanjian. Because this is not my covenant. Karena ini adalah bukan perjanjianku lagi. Karena ini bukan perjanjianku lagi. I thank you, Father, Aku terima kasih Bapa Aku terima kasih of the Bapa Lord Jesus Christ, untuk Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus and of the Holy Spirit. dan untuk Roh Kudus. dan untuk Roh Kudus. I want your covenant. Dan aku mau minta perjanjian yang daripadamu. Dan aku minta perjanjian daripadamu. Seal me with your blood. Dan materaikan aku dengan kuasa darah. Seal me Dan with your materaikan word. aku dengan darah. Dan biarkan kasih Tuhan yang menarik aku To be a son of God. Menjadi anak Tuhan. jadi anak Tuhan. And by the Spirit I cry, Abba Father. Dan dengan rohku aku menjerit Abba Bapa. Dan dengan rohku Aku menjerit aku Abba Bapa. menjerit Abba. Listen, just gentle with me. Fight me! What? Thank you for your love. Fight me! In Jesus' name. Fight me! Yeah! Ah! Fight me! Run! Right now. Fire. Holy Spirit fire. Holy Spirit fire. Holy Spirit fire. Fire. Holy Spirit fire. Holy Spirit fire. Holy Spirit fire. Yes. Tuhan Yesus engkau dimuliakan. Engkau dimuliakan. Engkau dimuliakan. Rabas. Oh, Rabas. Terima kasih. Engkau dimuliakan. Engkau dimuliakan. Oh, Rabas. Rabas. Fire. Holy Spirit fire. Holy Spirit fire. Holy Spirit fire. Ya Rabbi. Terima kasih. Terima kasih. Adanya berkat. I break the umbilical cord of Yes. this covenant. Yes.
Yes. Yes. Darah I break the evil. You will no more be found in your dream. You will no more be found in your dream. Yes. Freedom. Freedom. Thank you, Lord. Freedom. Free. Thank you that you close the door of the back right now. The portal that was created by this covenant. I break it and I close the door. In Jesus' name. Thank you, Lord. Satan, we are all witnesses today that there is no more covenant. You have no more legal right. In the name of Jesus, this case is thrown out of the court of heaven, and any attempt on him, you're gonna have Jesus on you. I worship you right now. Thank you, Lord. Fresh anointing. Fresh anointing. Fresh anointing. Thank you, Lord. You will have a real relationship with you from this moment. Yes, love for your word, love for your spirit, a love for you, Jesus. You're gonna experience your love. Seal your love in his heart. In Jesus' name, for the day of redemption, I praise you. In Jesus' name, thank you for strengthening him in his faith. In Jesus' name. Power of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Aduh. Ini video kenapa ini bro? Kayak orang kerasukan. Ini gimana bro? Lu ada di situ apa ini bro? Kita satu ini nih bro. Waduh, gila. Viral banget ini. Gimana bro? Jadi sebetulnya waktu itu tuh kita cuman sekedar fellowship aja gitu. Tapi pas kita lagi fellowship, nah brother satu ini menceritakan tentang masa lalunya. Nah jadi pas dia cerita masa lalunya, wah ini kok banyak sesuatu di masa lalunya dia. Ternyata yang awalnya kita pikir ini orang baik-baik, ketaunya kan kita kenalnya kan dia rohani banget kan, gitu kan, selalu ngomongin tentang agama banget ke kita gitu kan. Nah ternyata dia punya masa lalu yang aneh-aneh. Nah karena itu makanya kita ajak dia untuk doa pelepasan. Nah singkat cerita, kenapa itu bisa terjadi, apa yang dia alamin gitu kan. Nah mungkin lu harus dengar dari dia nih kesaksian masa lalunya dia, karena menarik banget gitu masa lalunya dia gitu. Gimana bro? Lu rasain apa nih bro? Waktu lu di itu kayak di video ini apa yang lu rasain? Kok tiba-tiba aja, bro. Ya tiba-tiba seperti itu kan? Gue tahu lu kayak tadi kan dijelasin sama bro satu ini kan lu, gue tahu memang udah begitu lama di kerohanian dan sudah menjadi panutan gitu banyak orang. Yoi. Coba kita cerita sama teman-teman di MTB untuk di share bro, secara frontal dan belak-belakan lah. Yang ada kita hidden lagi di sini bro. Yang jelas pasti ada kepahitan. Ya. Ada ini kembali ini kesaksian pribadi lu ya. Yes. Kesaksian pribadi tanpa ada maksud. Gue kan nggak bermaksud untuk menyinggung agama lain atau agama sendiri atau instansi atau lembaga-lembaga rohani lain ya, enggak ya. Tapi ini kan murni dari pengalaman gue. Nggak bermaksud hal-hal menyinggung ataupun pengalaman murni dari pribadi gue. Ya memang track record gue itu 10 tahun. Gue hidup di dalam sebuah asrama rohani lah ya, dan gue juga basically-nya dari situ belajar spiritualitas dalam arti spiritualitas orang kudus lah. Terus juga gue belajar distudikan lagi di sebuah pendidikan agama. Jadi maksudnya belajar spiritual itu apa nih? Spiritual itu maksudnya bicara roh? Bukan bicara soal tentang kayak kita ilmu perdukunan ya, enggak. Spiritual sini yang berhubungan dengan lu bagaimana sih menjadi orang suci gitu. Orang kudus gimana sih? Ya kan lu harus menyangkal diri. Ya. Seperti itulah. Terus ada pelajaran pengetahuan lainnya juga.
Nah, yang distudikan itu khusus untuk memang yang ambil ijazah khusus. Itu gue ambil waktu itu pendidikan agama dan filsafat. Lo tau sendiri kan filsafat kan? Itu pelajaran filsuf orang-orang ateis semua kan? Ya, kayak lu lah umat ya. Kan lu belajar filsafat itu kan jadi encer otak lu kan? Oke. Seperti kayak ada iluminasi atau pencerahan kan? Ya. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh masuk tuh di otak gue. Bener loh, gue cerita nih. Di kampus gue itu di waktu itu banyak loh yang murtad loh. Gara-gara belajar filsuf loh. Dulunya rajin baca kitab suci, terus apa yang berdoa. Tiba-tiba lo setelah belajar filsafat lo jadi mengkritisi, mencari sesuatu, akhirnya apa? Lo ada murtad lo. Ada juga yang sedeng kali. Nah, gue nggak sampai ke sana. Iya. Nah, kita kan di luar kan melihat kan lu punya kampus ini ataupun lu punya keyakinan ini kan dari luar memang kan ini holy. Ya dalam arti kok bisa sampai lu kesurupan gini bro? Ya misalnya kayak lu kan orang yang udah di asrama begitu lama dan menjadi panutan orang. Apa aja sih di dalam itu yang kita nggak tahu nih bro? Kalau boleh di share nih di dalam asrama atau kampus itu apa yang lu lakuin bro? Sehingga, sama mungkin juga yang kita perlu tanya juga, dia ini kan kalau misalnya ini kok bisa menikah gitu, gimana bisa menikah? Coba bro, kita secara belak-belakan kepada teman-teman MTB nih yang khusus buat MTB bisa kita sharing. Bukan 10 tahun ini bisa dibilang seperti kayak pernikahan ya. Tidak boleh menikah secara jasmani, mengikat perjanjian dengan Tuhan loh. Ya, jadi hidup orang menikah. Tuhan lah ya. Yes. Bagus dong itu sebetulnya ya. Sebenarnya bagus sih. Ya kan namanya dengan Tuhan mengikat dong. Ya. Nah, di situ gue nggak tahu ya yang namanya ternyata mengikat perjanjian itu manusia kan bisa jatuh, nggak setia. Kapan sih manusia bisa setia, ya kan? Ternyata di sisi lain perjanjian itu kalau kita nggak memenuhi bisa ada ikatan-ikatan lain loh. Mungkin bisa saja kita mengikat pada Tuhan, tapi roh iblis juga bisa bekerja. Nah ini kadang gue nggak sadari bro, ya kan? Tambah lagi gue belajar filsafat, ya kan? Belajar pendidikan. Jadi pengetahuan doang, akhirnya gue hidup rohani gue kering bro, ya kan? Ya gue jujur sih ngalamin ya dalam 10 tahun itu gue krisis bener-bener iman ya. Sampai akhirnya gue tuh memang bener-bener mau meninggalkan asrama itu bro. Jadi lu malahan pas dalam proses belajar bukannya bertambah malah krisis iman. Iya. Nah tapi ada penyebabnya dong pasti bro. Nggak mungkin lu cuman begitu tiba-tiba lagi belajar kok bisa jadi krisis iman. Tapi sebenarnya gitu kan? bukan penyebab dari pendidikan ya. Emang ada something bro. Berarti dasarnya bukan karena pendidikan. Iya. Detailnya apa bro? Kalau kita boleh sharing detail. Iya. Gue jadi gini bro. Gue nggak bukan kembali lagi. Ini pengalaman pribadi gue bro. Bukan mau buka aib atau menjelek-jelekan instansi atau siapa. Pengalaman ya. Mungkin lo doang yang ngalamin gitu. Nggak semua orang. Tapi gue salah satunya. Jadi ya contoh ya gue melihat kemunafikan pemimpin gue sendiri. Misalnya di situ terikat ada aturan nggak boleh megang handphone, nggak boleh terima uang, bahkan yang hal-hal berbau mewah-mewah nggak boleh ya kan, pelayanan untuk semua orang. Namun gue kenyataannya gue ngelihat, lah pemimpin gue sendiri aja pelayanannya milih-milih sama orang yang donatur orang kaya bro. Duit doang. Iya, handphonenya keren, laptopnya keren. Lah katanya kita udah janji hidup dalam kemiskinan bro, ya kan? Buat apa kita hidup terlibat seperti ini? Tiba-tiba lu harus terikat dengan hal-hal duniawi. Jadi kayak munafik. Gitu. Iya bro, yang dulu persaudaraannya kelihatannya waktu tanpa barang-barang duniawi, kita kuat bro. Nah, jadi lu terjadi pergolakan dalam hati. Pergolakan batin. Jadi kecewa plus iri hati lah ngomong kasarnya. Karena pemimpin lo begitu lo enggak. Iya, enggak bisa dibilang hal hati. Ya ada iri hati, pasti manusia ada ya. Tapi keadilan. Sebagai manusia gue butuh keadilan juga bro. Nah, terus kalau kita balik ke konteks ini nih bro, kan lu kan kalau yang gue lihat dari luar kan itu adalah satu institusi yang cukup lama, yang memang kita dari dunia luar nih kita melihat itu adalah sesuatu yang holy. Kenapa lu nih bisa kerasukan nih bro? Dalam arti apa detailsnya yang ada di dalam asrama itu sehingga istilahnya banyak setannya bro? Gitu. Tempat Tuhan kok banyak setannya gitu. Nah ini menariknya. Gimana bro? Kacamata orang awam, lihatnya, enak ya tempatnya damai, sukacita, banyak bawa pertobatan. Itu kacamata orang awam. Belum tentu, ya kan? Belum tentu. Itu kacamata awam. Gua melihat kacamata awam, enak ya di luar damai ya. Tapi gini bro, kita kan
dinding asrama itu kan berbicara, bro. Nggak ada yang namanya kita manusia semua lemah. Contoh gue ngeliat kayak kejadian apa ya? Sorry nih, temen-temen gue juga ada yang nonton bokep, bro. Di dalam asrama nonton bokep. Bukan asrama gue aja, bro. Tempat lain juga sama. Dan rame-rame berjamaah gitu ya. Bokep tuh apaan sih? Oh, kalau nggak pengalaman aja dong. Kan kita orang kudus ya. Iya. Kudusnya nggak boleh kan, dalam itu tempat suci, gitu kan. Berarti Kudus ya, jadi kudus. Berarti ada celah-celah di sana. Oke, terus ada apa lagi, bro? Selain itu Kalau begitu jadi pejina dong. Ya contoh, gue ngeliat pemimpin gue ada terlalu disetir seorang pemimpin khusus ya. Ya dalam tanda kutip, yang wanita nih, ya kan terikat. Banyak umat-umat wanita. Iya, banyak umat-umat inilah kecewa gitu loh dengan pimpinan gue. Kayak gini gitu loh. Itu kan sebenarnya kalau lu udah khusus sama putri gitu ya. Cowok-cowok ngapain diatur sama yang putri ya kan? Dan pimpinan lu kemakan. Jadi bermain api di dalam. Jadi ya seperti itulah. Ya. Bermain api di dalam. Jadi terlibatlah. Ada gitu maksudnya gitu. Ada sesuatu yang mestinya gini loh. Ya, lu pernah baca dong tentang kisah Isabel, ya kepribadian setidaknya beberapa bagian ada memiliki seperti Isabel itu dalam diri wanita ini gitu bro. Ya gue ini pengalaman pribadi gue, itu gue kecewanya juga. Gue pernah bro gara-gara kayak gitu gue harus disekolahin bro, kecewa gue bro. Terus gue juga pernah ribut lah, gue juga di situ. Karena tekanan nggak boleh megang ini, nggak boleh megang handphone segala macam. Gue nggak ada penyublimasi bro, atau kompensasi atau mengimbangi gitu bro. Stres gue di dalam, ya kan? Kok hidup di dalam gini begini amat ya? Akhirnya gue butuh Tuhan di mana sih? Kok begini amat? Gue butuh keadilan, gitu loh. Ya kira-kira gambarannya seperti itu bro. Jadi turning point lu yang bikin lu sekarang ini membulatkan hati tekad ini bahwa lu meninggalkan asrama lu itu apa nih bro yang benar-benar yang menjadi turning point lu nih, jadi lu udah benar-benar nggak bisa tahan lagi itu apa yang bikin lu benar-benar klimaksnya gitu bro? Gue nggak tahan bro di dalam kehidupan asrama itu ya, kebobrok ada beberapa kebobrokannya ya, aib segala macam ya, kayak kasus misalnya namanya LGBT yang lagi trendy ya, ada. Jadi masa sih hampir rata-rata ya, bukan hanya di luar negeri aja ya bro ya. Ya kan ini kasus berapa tahun lalu kan bro? Maksudnya gue ini fenomena bro, fenomena. Coba kan tertutup, dinding bisa dengar bro, ya kan. Ada lagi kasus misalnya korupsi, keuangan, macam-macam bro. Sama seperti kayak dosa-dosa yang dilakukan orang awam lah pada umumnya. Jadi nggak ada bedanya antara dosa di luar dengan dosa di dalam asrama itu ya bro ya, di dalam kampus itu ya. Mendingan gue hidup di luar dan mati, gue bisa free walaupun berdosa, gue ngaku dosa. Gue kalau mau jadi orang kudus mendingan di luar sekalian sini gitu, ya kan. Daripada gue di dalam, gue udah bersumpah atau udah berjanji, ya kan. Itu kan dosanya bisa 2 kali lipat bro. Nah kembali lagi nih bro ya, kalau mungkin ada apa nggak di dalam sana itu, kalau misalnya kayak sekarang kan tadi ada celah-celah nih, kalau gue lihat celah-celah yang di mana supposed to be rumah Tuhan, jadi ada setannya di dalam karena ada celah-celah pintu-pintu yang dibuka oleh oknum-oknum nih, gitu kan bro ya. Nah terus ada apa lagi? Misalnya kayak sekarang ini ada kayak satu ritual atau apa yang lo adakan di sana sehingga kemarin gue lihat di sini nih, waduh katanya banyak banget katanya pelepasan lo setan. Sebenarnya jujur sih bro. Kita kan di dalam banyak belajar doktrin ya, doktrin berhubungan doktrin agama ya bro. Tentang ini yang kita lakukan ini belum tentu dosa di dalam ajaran gue gitu loh bro. Contohnya bro, contoh. Seperti biasa kita kan presiden ngusip ya, tiap hari pagi siang malam gitulah di ibadah juga gitu ya bro. Nah ini yang gue di luar dugaan gitu. Tapi kan gue sebenarnya udah didoktrinisasi. Kayak misalnya ada mediasi sebuah patung ya kan. Ya gue walaupun tahu bahwa di dalam perjanjian lama kan dikatakan juga ada apa namanya, jangan membuat patung. Iya jangan membuat patung aja nggak boleh kan. Ya kan agama lain juga sama kan. Tapi lu waktu itu lu walaupun lu tahu firman itu tapi lu seakan-akan kayak gue mengimani. Gue mengimani.
Dan gue punya kerinduan juga ya lewat mediasi itu juga bro. Padahal walaupun lu tahu di perjanjian lama itu nggak boleh nyembah patung. Tahu. Nah, Cuman kan kembali lagi gue didoktrinisasi. Iya nggak dosa. Anggapnya mungkin ini sebuah kerinduan. Kalau lu punya anak ya, punya bini, lu tempat kerja jauh gitu ya, pasti lu butuh figur, foto ya, itu. Nah sama gambarannya seperti itu bro. Tapi itu kan berarti doktrin mengalahkan firman dong. Nah itu dia. Nah, terlepas dari tadi kita ngomongin masalah doktrin dan lain-lain. Nah ini audiens nih pengen yang lebih details nih bro. Dalam arti konteksnya yang apa yang lu jelasin tadi itu di berita-berita dengan ini sudah banyak yang dengar di negeri asalnya itu sendiri ya masalah LGBT. Terus masalah seksualitas yang dieksploitasi di dalam asrama ataupun kampusnya itu. Nah itu kayak sekarang ini kita perlu coba to be honest nih bro. Dalam arti konteksnya kan lu yang memang dari narasumber yang terpercaya yang gue percaya nih bro saat ini. Nah kita coba jelaskan ke audiens nih benar-benar tuh yang mungkin like father like son gitu ya dari negara asalnya begitu sampai ke Indonesia ya sampai seperti ini gitu loh. Lagi ini ya viral ya soal LGBT ya gitu. Gue rasa sih semua instansi pasti banyak ya terjadi. Cuman istilahnya ini kan yang satu instansinya nggak di Islam ini nggak kelihatan gitu ya. Tertutup istilahnya gitu loh. Tertutup bro, nggak kelihatan. Iya, yang kelihatannya lu suci, lu ternyata lu ada kekurangan ini seperti ini juga ya. Banyak loh. Tapi hebatnya ya LGBT kan di kita baru muncul belum lama. Nah dia ini kan cerita udah 10 tahun lalu ya. Ya. Udah lama loh berarti ya. Udah lama kasus. Sebenarnya udah dari dulu. Negara asalnya bro, yang memang ini memang sudah banyak kita dengar berita-berita seperti ini. Nah makanya sekarang ini kita baru mau dengar nih dari bro kita satu ini nih. Masalahnya tempat itu setiap asrama gitu tempat asrama rohani itu nggak ada psikotes khusus yang bisa ketahuan dia LGBT atau bukan ya, dia gay atau lesbi atau bukan ya, nggak bisa ketahuan gitu loh. Pokoknya masuk ada juga yang buat status kehidupan meningkatkan kehidupan gitu loh. Ternyata pas sudah masuk mungkin 1 tahun 2 tahun nggak kerasa apa. Setelah mungkin ini contohnya ya pimpinan gue sih ada terjadi gitu loh. Sampai istilahnya tuh ya namanya kekurangan dia pegang-pegang kaki orang, terus badan orang, peluk orang mungkin ada yang pikir is okay aja, tapi ada seseorang juga yang mengatakan lama-lama gelisah juga gitu loh, geli juga gitu loh. Lo korban di sini? Hah? Lo korban juga di sini? Gua sih nyaris korban loh, tapi karena gua tegas bro, gitu loh. Gua sempat gua tendang, ya memang sempat gua lapor. Jadi kayak ibarat ini kita secara ini kalau kita bandingin apple to apple ini kayak orang di penjara aja kan gitu kan. Nah tidak ada akar, rotan pun jadi ya bro. Dalam sama lah kayak di penjara betul, kayak di penjara gitu. Karena tadi pelampiasan di dalam ya kayak di asrama kan kalau laki-laki semuanya laki-laki ya tiba-tiba ya mungkin dia punya kecenderungan dulu dari luar ya. Entah tiba-tiba dia respect sama kita seperti kayak cowok sama cewek gitu ya. Nah ini cowok sama cowok gitu loh. Dia pegang-pegang gini, bulu kakinya, badannya. Entah dia mulai gilit-gilit gitu lah. Ya kan? Pegang enggak apa-apa. Entar lu jenggotan, entar dia gini-gini nih. Entar gini-gini nih. Ya kan? Enggak, dia enggak mungkin pakai begini, pasti pakai dalamnya coba. Lu kan biasa-biasa aja bro kalau digini-gini nih. Gua enggak mau pegang. Ya ini kan contoh ya. Tapi kan nggak tahu, entah sekali 2 kali kebiasaan. Ternyata kita juga nggak tahu kalau lu punya kecenderungan. Prakteknya kesana dia menikmati. Kita nggak tahu bro kalau tuh orang punya kecenderungan bro. Betul. Ya kan, usap-usap begini kan. Tapi jangan salah loh. Itu bisa jadi menular bro. Iya. Contagious. Taruhlah di Indonesia nya dalam bahasa psikologinya ada animus, anima, sifat kewanitaan, sifat jantanan ya. Nah kalau sifat kewanitaan dalam diri laki-laki lebih dominan ya, lu begini lu diem, ntar makin lama makin gue pengen juga nih nyoba, itu bisa bro. Dan itu terjadi. Dan gue dengar juga bro, yang ini berita ini bukan rahasia umum lagi, terjadi sadism dalam arti kayak pencambukan dan lain-lain, terjadi kayak sex abuse, sadisme. Ya itu apa memang terjadi juga di bro punya asrama ini? Kalau di area tempat gue sih nggak ada ya, kayaknya di Indonesia tuh agak jarang ya, tapi di luar negeri mungkin iya banyak terjadi. Di tempat gue jarang sih kayak gitu, sebatas masih ya pegang-pegang gitu bro. Tapi kan orang diisi bro, gitu siapa sih mau yang ke orang normal ya?
ya mungkin dia lebih dominan, ya kayak pegang-pegang. Jangan salah bro, namanya bisa begitu, bisa aja lu buka celana, ya kan, buka celana, buka sleting, aku sama yang kejadian kayak kemarin tuh. Ya jadi asusila lah. Nah, ya kan, jadi akhirnya bukan tempat tuh kudus jadi kudis. Tapi mereka melakukan itu di mana bro kalau di situ? Ya kan masing-masing punya wisma bro, punya kamar bro. Oh. Ya kan? Tapi itu berarti cuma di sana cuma terjadi cowok dan cowok, LGBT aja, nggak ada yang cowok dan cewek. Ada bro. Ada juga. Nah, bagaimana mereka melakukan tanpa ketahuan? Jadi ini bro, kita manusia sih bro ya, manusiawi. Sekarang gini lu yang udah bertahun-tahun atau puluhan tahun lu cuma hidup single terus ya. Gue tahu, tapi kan nggak mungkin lo bikin di kebun kan? Ada bro, ada bro. Lu mau buka celana di kebun juga, tukang bangunan juga mau. Bisa, ya terjadi bro. Ini fakta, ya. Tapi kan gue nggak mau nyebutin siapa namanya. Tapi ini pengalaman gitu loh. Ya nggak ada sesuatu yang namanya nggak berdosa gitu. Oke. Nah jadi kayak sekarang ini kalau gue mengambil rangkumannya, hikmahnya ini benar-benar bahwa memang lu bisa di video ini kembali lagi ini berarti memang yang kita lihat dari luar ini ya tidak seperti yang kita bayangkan bahwa itu adalah tempat yang kudus. Jadi kalau misalnya kayak sana praktek ini kenapa bisa terjadi lu kemasukan dan lain-lain, ya mungkin pantas saja karena memang terjadilah celah-celah di situ bro ya, celah-celah yang menimbulkan dosa sehingga masuklah setan-setan di dalam sana ya bro. Sehingga lu begitu kemarin ini di video ini lu benar-benar gue juga kaget gitu lo bro. Sama gue juga nggak nyangka bro. Itu gue waktu didoain itu kalau lu udah pernah mengalami yang namanya hipnotis tau kan? Kalau udah pengalaman benar mengalami hipnotis itu saya seperti lu kayak dibangkitkan alam bawah sadar lu yang sebenarnya lu nggak mau merontak atau memberontak atau meronta-ronta ya. Tiba-tiba gue seperti kayak dibuka meronta-ronta kayak di hipnotis gitu. Ya kayak lepas bebas. Temporit kan kalau nggak salah kan beliau kan mendoakan gue sampai gue seperti kayak afirmasi ya, ngikutin kata-kata imannya, doa-doanya ya. Pada saat itu gue seperti sanggup nggak sanggup, tapi keinginan gue kuat, pengen lepas bro. Soalnya waktu gue ngomong itu, gue ucapin, dia ngucapinnya beda. Gue usah ikutin nih, ngikutin apa yang gue sadar nggak sadar sih itu gue juga. Nah kayak sekarang ini setelah lu dilepaskan ya, menurut bro ini lu dilepaskan, apa yang lu rasakan sekarang? Apa lu merasa lebih enteng? Apa lu merasa benar burden lu benar-benar udah lepas? Benar-benar dan lu merasakan benar-benar hadirat Tuhan dalam hidup lu? Sebelum memang waktu mendoakan, gue memang ada keinginan melepas. Pertama gue hubungan relasi dengan Tuhan pengen banget. Dengan adanya sarana gue didoakan juga ya, Roh Kudus membantu membimbing gue juga untuk relasi Tuhan dengan Tuhan lebih kuat gitu loh. Sehingga pada waktu gue doa seperti ini doa pelepasan ya, itu ada sukacita yang jelas, ada seperti kayak kuk atau beban yang kita pikul itu kayak lepas. Ada damai di dalam. Damai, yang jelas damai, sukacita ya, buah-buah dari Roh Kudus ya. Tapi tetap nih, intinya gue tetap masih harus berjuang. Ya kan, karena gue juga dalam hidup punya permasalahan sendiri, pergumulan sendiri ya kan. Tetap berjuang. Tapi dengan adanya gue di doa pelepasan, Roh Kudus memperbarui gue dikuatin. Oke, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita nih bro, nah pemirsa ini ataupun audiens ini ingin tahu nih intisari dari kita punya panjang lebar kita cerita nih. Yang gue pengen tahu dari lu nih, apa sebenarnya perbedaannya nih yang lu rasakan sebelum dan sesudahnya nih bro? Perbedaan apa? Ya perbedaan apa? Before nih ya, before and after. Sebelum gue didoakan pelepasan kemarin itu ada beban-beban yang berat banget yang gue pikul, permasalahan, ada pengalaman pahit, trauma segala macam ya. Luka hati semua ya. Pengetahuan yang gue cari, gue kepo, gue cari sumber segala macam, ternyata itu masuk ke dalam otak gue. Akhirnya setelah di doa pelepasan itu, gue rasa beban gue kayak plong gitu, plong lepas. Kayak ada sesuatu gini loh, waktu gue didoain itu kayak ada semacam magnet atau kayak dihipnotis lah, kalau udah pernah dihipnotis gitu loh bro. Manifestasi gue spontan kayak mau memang teriak ya, teriak lepas berbarengan saat itu juga dengan beban gue lepas, plong ya
seperti bawa Roh Kudus tuh mengalami yang rasanya damai, sukacita. Walaupun gue kesininya sih tetap gue berjuang mengatasi gue punya kelemahan, entah emosinya, gue harus bisa kontrol. Setidaknya gue ada, karena relasi gue harus lebih dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Jadi gue rasa tersinggungnya, rasa emosi gue agak mulai reda lah ya. Ada peningkatan lah, kayak gitu. Oke. Nah, untuk kedepannya nih bro, kayak sekarang ini kan lu kan sekarang penampilannya di kali ini kan dengan masker, dengan ini kita masih menyembunyikan identiti lu nih. Nah di tengah sekarang ini kan baru dalam tahap ini nih. Nah gimana dengan resiko bahwa kayak sekarang ini, apakah ya kapan atau berapa lama lu sampai siap untuk menyatakan bahwa lu udah merdeka dari society lu yang sebelumnya gitu loh. Nah kurang lebih kapan lu siap atau lu masih butuh waktu untuk bisa menghadapi ini? Show ya, showman gitu ya, show. Gue sendiri secara manusianya jujur masih berjuang ya. Belum bisa sepenuhnya, tapi gue berusaha untuk mohon rahmat Tuhan terus, mujizat Tuhan, untuk gue bisa mengatakan secara umum, secara publik di society gue atau di masyarakat manapun gue berada, gue free, gue mau bersaksi. Tuhan itu luar biasa. Amin. Ya. Itu sih harapan gue. Ya. Oke guys, saya rasa untuk perbincangan kali ini cukup. Udah panjang lebar kita cerita. Ya jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga komen, dan terus spot acara-acara kita supaya kita masih terus bisa berkreasi terus untuk next topic, next guest. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. Thank you for watching. God bless you all. God bless. Sampai jumpa.